Matius pasal 4. Saya membaca bagi kita firman Tuhan dari Injil Markus. Allah beserta Anda. Dulu sampai hari ini kamu ada karena Allah berserta kita semua. Kamu, saya. Shalom, pemirsa Jaya Kasih yang diberkati Tuhan di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Hemilona Dimara, dalam program Damai di Hati. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya mengundang kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, firman yang hidup yang selalu menolong kami di setiap perjalanan pergumulan kehidupan kami. Di saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan lewat program Damai di Hati. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami semua supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan kami merenungkannya. Terlebih lagi Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Amin. Pemirsa Jaya Kasih yang diberkati Tuhan, lewat program Damai di Hati ini, pembacaan firman Tuhan yang terpilih terambil dari kitab Mazmur 118 ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk pemirsa sekalian. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemirsa Jaya Kasih yang diberkati Tuhan, bila kita renungkan sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah rangkaian dari mujizat-mujizat Tuhan. Namun umumnya orang akan berpikir bahwa mujizat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, seperti yang sering terjadi pada ibadah-ibadah KKR. Orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, dan orang buta dicelikan matanya. Tetapi sebenarnya mujizat-mujizat itu selalu dan selalu setiap hari kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seperti kita bisa bernafas, memiliki tubuh yang kuat dan sehat, kita dapat bangun di pagi hari dengan kekuatan yang baru, bisa beraktivitas dan bekerja melakukan segala pekerjaan di hari yang baru. Terlebih lagi, anak-anak kita boleh bertumbuh dan berhasil dalam pendidikan mereka. Kita berpikir bahwa itu semua karena kuat dan gagah kita semata, sehingga keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita itu karena kuat kita. Tetapi sebenarnya kalau kita renungkan, kita patut bersyukur kepada semua yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu sikap kita yang mendatangkan mujizat Tuhan. Sikap yang bagaimana? Sikap yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Pemazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Jadi pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah melalui ucapan syukur. Artinya, dan mengapa kita harus mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, di situ pintu kesempatan, pintu keberhasilan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat akan semakin terbuka bagi kita. Sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif
di balik masalah, mampu melihat kebaikan di balik hal-hal buruk sekalipun, mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan. Karena Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Sebaliknya orang yang selalu bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur, mereka hanya melihat hal-hal negatif di balik masalah yang mereka alami. Karena pikiran mereka dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran sebagai tanda ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Pemirsa Jaya Kasih yang diberkati Tuhan, lewat program Damai di Hati ini kita belajar dan belajar selalu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup ini kepada Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Dengan bersyukur, segala pintu berkat itu akan Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Jaya Kasih yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tadi kita renungkan bersama-sama memberkati kita dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Engkau karena firman Tuhan mengajarkan kami lewat Mazmur 118 ayat 29 untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Bila kami bersyukur kepada Engkau, maka Engkau akan membuka setiap pintu-pintu berkat bagi kami. Kami selalu melihat yang terbaik dalam kehidupan kami, walaupun begitu banyak pergumulan yang kami alami. Kami yakin dan percaya lewat bersyukur, Tuhan akan selalu menolong kami untuk melewati kesulitan-kesulitan itu. Dan di hari yang berbahagia ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh pimpinan dan juga staf dari Jaya TV. Tuhan memberkati, menolong mereka dengan kesehatan dan kekuatan, terlebih lagi akal budi dan hikmat, agar dengan semua itu mereka boleh bekerja dengan taat dan setia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai mereka, menolong mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka lewat program Damai di Hati. Terima kasih Tuhan. Ini kami selalu bersyukur karena kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai kami teristimewa. Setiap pemirsa Damai di Hati yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.